Selamat datang dan selamat mendengarkan Sirah Nabawiyah episode ke-11 tentang nasab dan keluarga Nabi. Ada 3 bagian tentang nasab Nabi, yaitu yang pertama, bagian yang disepakati kebenarannya oleh para pakar sirah dan nasab, yaitu sampai Adnan. Yang kedua, bagian yang mereka perselisihkan, yaitu antara nasab yang tidak diketahui secara pasti dan nasab yang harus dibicarakan, tepatnya Adnan ke atas hingga Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga, bagian yang sama sekali tidak kita ragukan bahwa di dalamnya ada hal-hal yang tidak benar, yaitu Ibrahim ke atas hingga Adam. Di bagian sebelumnya, kami sudah membahas sedikit tentang masalah ini. Inilah rincian dari 3 bagian tersebut. Bagian pertama, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib yang namanya Syaibah, bin Hashim yang namanya Amru, bin Abdul Manaf yang namanya Al-Mughirah, bin Qusay yang namanya Zaid, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr yang berjuluk Quraisy dan menjadi cikal bakal nama kabilah, bin Malik, bin An-Nadhr yang namanya Qais, bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah yang namanya Amir, bin Ilyas, bin Mudhar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Bagian kedua, Adnan dan seterusnya, yaitu bin Ud, bin Hamaisa, bin Salaman, bin Aus, bin Bauz, bin Kimwal, bin Ubay, bin Awam, bin Nashid, bin Haza, bin Baldas, bin Yadlaf, bin Tabik, bin Jahim, bin Nashi, bin Makhi, bin Aid, bin Abqar, bin Ubaid, bin Adda'a, bin Hamdan, bin Sinbar, bin Yasribi, bin Yaluan, bin Yalhan, bin Arwi, bin Aid, bin Daishan, bin Aisar, bin Afnad, bin Aiham, bin Muksir, bin Nahid, bin Zarih, bin Sumai, bin Muzai, bin Iwadah, bin Aram, bin Qaidar, bin Ismail, bin Ibrahim. Kemudian bagian yang ketiga, Ibrahim dan seterusnya, yaitu bin Tarih yang namanya Azar, bin Nahur, bin Saru atau Saruh, bin Ra'u, bin Falak, bin Aibar, bin Shalak, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihi salam, bin Lamk, bin Mataushalak, bin Aknuk atau Idris alaihi salam, bin Yard, bin Mahlail, bin Kainan, bin Yanisha, bin Syaid, bin Adam alaihi salam. Keluarga Nabi Shallallahu alaihi wasallam dikenal dengan sebutan keluarga Hashimiyah. Nama ini dinisbatkan kepada kakeknya, yaitu Hashim bin Abdul Manaf. Oleh karena itu, ada baiknya jika menyebutkan sekilas tentang keadaan Hashim dan keturunan sesudahnya. Seperti telah kami sebutkan sebelumnya, Hashim adalah orang yang memegang urusan air minum dan makanan Bani Abdul Manaf. Hashim sendiri adalah orang yang kaya raya dan terhormat. Dialah orang yang pertama kali memberikan remukan roti bercampur kuah kepada orang-orang yang menunaikan ibadah haji di Mekah. Dia juga orang yang pertama kali membuka jalur perjalanan dagang 2 kali dalam 1 tahun bagi orang-orang Quraisy, yaitu sekali pada musim dingin dan sekali pada musim kemarau. Di antara momen kehidupannya, dia pernah pergi ke Syam untuk berdagang. Setiba di Madinah, dia menikah dengan Salma binti Amru dari Bani Adi bin An-Najjar dan menetap di sana bersama istrinya. Lalu dia melanjutkan perjalanannya ke Syam, sementara istrinya tetap bersama keluarganya, yang saat itu sedang mengandung anaknya, yaitu Abdul Muthalib. Namun, Hashim meninggal dunia setelah menginjakkan kaki di Palestina. Kemudian Salma binti Amru melahirkan Abdul Muthalib pada tahun 497 Masehi dengan nama Syaibah karena ada rambut putih atau uban di kepalanya. Hashim mempunyai 4 putra, yaitu Asad, Abu Saifi, Allah, dan Abdul Muthalib. Juga mempunyai 5 putri, yaitu Ashifa, Khadidah, Daifah, Ruqayyah, dan Jannah. Yang kedua, Abdul Muthalib. Sebagaimana yang telah kita singgung pada bagian terdahulu,
bahwa penanganan air minum dan makanan sepeninggal Hashim ada di tangan saudaranya, yaitu Al-Muthalib bin Abdul Manaf, seorang laki-laki yang terpandang, dipatuhi dan dihormati di tengah kaumnya, yang dijuluki orang-orang Quraisy dengan sebutan Al-Fayyad, yaitu sang dermawan, karena memang dia adalah seorang yang dermawan. Tatkala Al-Muthalib mendengar bahwa Syaibah atau Abdul Muthalib sudah tumbuh menjadi seorang pemuda, maka dia mencarinya. Setelah keduanya saling berhadapan, kedua mata Al-Muthalib meneteskan air mata haru. Lalu dia pun memeluknya dan dia bermaksud membawanya. Namun Abdul Muthalib menolak ajakan itu, kecuali jika ibunya mengizinkannya. Kemudian Al-Muthalib memohon kepada ibu Abdul Muthalib, tetapi permohonannya itu juga ditolak. Al-Muthalib berkata, sesungguhnya dia akan pergi ke tengah kerajaan bapaknya dan tanah suci Allah Ta'ala. Akhirnya ibunya mengizinkan. Abdul Muthalib pun dibawa ke Mekah dengan dibonceng di atas untanya. Sesampai di Mekah, orang-orang berkata, inilah dia Abdul Muthalib. Al-Muthalib berkata, celakalah kalian, dia adalah anak saudaraku, Hashim. Abdul Muthalib menetap di rumah Al-Muthalib hingga menjadi besar. Kemudian Al-Muthalib meninggal dunia di Yaman, maka Abdul Muthalib menggantikan kedudukannya. Dia hidup di tengah kaumnya dan memimpin mereka seperti yang dilakukan oleh bapak-bapaknya terdahulu. Dia mendapatkan kehormatan yang tinggi dan dicintai di tengah kaumnya, yang tidak pernah didapatkan oleh bapak-bapaknya. Namun, Naufal, adik bapak Abdul Muthalib atau pamannya sendiri, merebut sebagian wilayah kekuasaannya, yang membuat Abdul Muthalib marah, sehingga dia meminta dukungan kepada beberapa pimpinan Quraisy untuk menghadapi pamannya. Namun mereka berkata, kami tidak ingin mencampuri urusan antara dirimu dengan pamanmu. Maka dia menulis surat yang ditujukan kepada paman-paman dari pihak ibunya, yaitu Bani An-Najjar, yang berisikan beberapa bait syair yang intinya meminta pertolongan kepada mereka. Salah seorang pamannya, yaitu Abu Sa'ad bin Adi, membawa 80 pasukan berkuda, lalu singgah di pinggiran Mekah. Kemudian Abdul Muthalib menemui pamannya di sana dan berkata, mari singgah ke rumahku, wahai pamanku. Pamannya berkata, tidak, demi Allah, kecuali setelah aku bertemu Naufal. Lalu Abu Sa'ad mencari Naufal yang saat itu sedang duduk di Hijr bersama beberapa pemuka Quraisy. Abu Sa'ad langsung menghunus pedang dan berkata, demi Rabbnya Ka'bah, jika engkau tidak mengembalikan wilayah kekuasaan anak saudariku, maka aku akan menebaskan pedang ini ke batang lehermu. Naufal berkata, aku sudah membalikannya. Pengembalian ini dipersaksikan oleh para pemuka Quraisy. Baru setelah itu Abu Sa'ad bin Adi mau singgah ke rumah Abdul Muthalib dan menetap di sana selama 3 hari. Setelah itu dia melaksanakan umrah lalu pulang ke Madinah. Melihat perkembangan ini, maka Naufal mengadakan perjanjian persahabatan dengan Bani Abdul Syams bin Abdul Manaf untuk menghadapi Bani Hashim. Bani Khuza'ah yang melihat dukungan Bani An-Najjar terhadap Abdul Muthalib berkata, kami juga melahirkannya sebagaimana kalian melahirkannya. Oleh karena itu, kami juga lebih berhak mendukungnya. Hal di atas bisa dimaklumi, karena ibu Abdul Manaf berasal dari keturunan mereka, sehingga mereka memasuki Darun Nadwah dan mengikat perjanjian persahabatan dengan Bani Hashim untuk menghadapi Bani Abdul Syams yang sudah bersekutu dengan Naufal. Perjanjian persahabatan inilah yang kemudian menjadi sebab penaklukan Mekah. Di antara peristiwa penting yang terjadi di Baitul Haram semasa Abdul Muthalib adalah penggalian sumur Zam-Zam dan peristiwa pasukan gajah. Kemudian yang ketiga, Abdullah. Abdullah adalah bapak dari Nabi Muhammad SAW. Ibunya adalah Fatimah binti Amr bin Aiz bin Imran bin Makhzum bin Yakhzah bin Murrah. Abdullah adalah anak Abdul Muthalib yang paling bagus dan paling dicintainya. Abdullah inilah yang mendapat undian untuk disembelih dan dikorbankan sesuai dengan nazar Abdul Muthalib. Ringkasnya, setelah anak-anaknya sudah berjumlah 10 orang dan tahu bahwa dia tidak lagi mempunyai anak, maka dia memberitahukan nazar yang pernah diucapkannya ketika memenangi sumur Zam-Zam kepada anak-anaknya. Ternyata mereka semua patuh. Kemudian dia menulis nama-nama mereka
di anak panah untuk diundi, lalu diserahkan kepada patung Hubal. Setelah anak-anak panah itu dikocok, maka keluarlah nama Abdullah. Kemudian Abdul Muthalib menuntun Abdullah sambil membawa parang berjalan menuju Ka'bah untuk menyembelih anaknya itu. Namun, orang-orang Quraisy mencegahnya, terutama paman-pamannya dari pihak ibu dari Bani Makhzum dan saudaranya Abu Thalib. Abdul Muthalib yang kebingungan dan berkata, "Kalau begitu apa yang harus kulakukan sehubungan dengan nazarku ini?" Mereka mengusulkan untuk menemui seorang dukun. Maka dia pun menemui dukun perempuan itu. Sesampai di tempat dukun itu, dia diperintahkan untuk mengundi Abdullah dengan 10 ekor unta. Jika yang keluar nama Abdullah, maka dia harus menambahi lagi dengan 10 ekor unta, hingga Tuhan ridho. Jika yang keluar adalah nama unta, maka unta-unta itulah yang disembelih. Kemudian dia keluar dari tempat dukun perempuan itu dan mengundi antara nama Abdullah dan 10 ekor unta. Ternyata yang keluar adalah nama Abdullah. Maka dia menambahi lagi dengan 10 unta. Setiap kali diadakan undian berikutnya, maka yang keluar adalah nama Abdullah. Hingga jumlahnya mencapai 100 ekor unta. Baru yang keluar adalah nama unta. Daging-daging unta tersebut dibiarkan begitu saja, tidak boleh dijamah oleh manusia maupun binatang. Tebusan pembunuhan memang berlaku di kalangan Quraisy dan bangsa Arab adalah 10 ekor unta. Namun, setelah kejadian ini, jumlahnya berubah menjadi 100 ekor unta yang juga diakui Islam. Diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, "Aku adalah anak 2 orang yang disembelih." Maksudnya adalah Ismail alaihissalam dan Abdullah. Kemudian Abdul Muthalib menikahkan anaknya, yaitu Abdullah dengan Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab, yang saat itu Aminah dianggap sebagai wanita yang paling terpandang di kalangan Quraisy dari segi keturunan maupun kedudukannya, karena bapaknya adalah pemuka Bani Zuhrah. Abdullah hidup bersamanya di Mekah. Namun tidak lama kemudian Abdul Muthalib mengutusnya pergi ke Madinah untuk mengurus kurma. Ternyata Allah menakdirkan dia meninggal di Madinah dan dikuburkan di Darun Nabighah Al-Ja'di pada umur 25 tahun. Menurut pendapat mayoritas pakar sejarah bahwa Abdullah meninggal dunia sebelum Rasulullah dilahirkan. Tetapi ada pula yang berpendapat bahwa Abdullah meninggal dunia 2 bulan setelah Rasulullah lahir. Warisan yang ditinggalkan oleh Abdullah adalah berupa 5 ekor unta, sekumpulan domba, dan pembantu wanita Habsyi yang namanya adalah Barakah dan berjuluk Ummu Aiman. Dialah wanita pengasuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.